bilang lazy. Ya. Nanti nggak pas, karena kalau ini nggak pas dia nggak terpikir template. Bagaimana caranya biar bisa pas? Pertama pegang seperti ini. Kalau dia lengan panjang harus dulu. Disiku seperti ini. Terus minta bapaknya angkat dulu tangannya. Tangannya Pak di tepuk lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa pegang sendiri masing-masing ini. Terus ditepuk. Nanti ada frasa yang bergerak. Ya kan? Kan tangan seperti ini. Kita taruh ini terus kalau gerakan nanti ketahuan dulu. Yang bergerak itu di sebelah sini, sebelah sini atau sebelah sini. Ya, kan seperti ini. Pasti kan tergantung kedalaman kita megang ini, digerakkan itu ada kadang di sini, kadang di sini. Kerasanya yang bergerak di mana? Oke? Yang bergerak di mana tangan kita jangan tidak. Karena kita sudah tahu itu sebelah mana. Nah, yang gerak itu nanti yang kita ketuk. Kalau dia yang bergerak di ujung kuku berarti yang ketuk kukunya. Kalau yang di dalam sini yang diketuk yang di dalamnya. Jadi begini. Biar kerasa ya. Bisa dia apa? Kalau sudah kerasa tuh, ini jangan pindah-pindah karena sudah tahu. Nah, dilemaskan. Pokoknya kalau ketukan pertama kedua itu nggak nemu, nggak terpicu, teman-teman jangan terus wah ini kurang kenceng nih. Yang perlu dilakukan adalah mengetuk ulang tapi berbeda posisi. Oke? Karena kan setiap tangan orang tuh berbeda-beda. Kadang di tangan orang tuh ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, dan itu kan namanya otot itu kan bisa bergeser ya, tergantung posisi. Apalagi kalau orangnya tidur, apalagi kalau orangnya duduk, orangnya lebih gemuk itu berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memindah ketukan kita. Misalkan ingat ya, harus lemas. Karena kalau nggak lemas itu nanti dia nggak bakal ya. Nah itu efek fisiologis yang pertama. Terus kita bandingkan kanan sama kiri. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa? Reset. Reset kita perlu masnya. Seperti ini. Biar bisa kelihatan nih. Seperti ini terus kalau dia dalam kita harus pegang seperti ini. Masnya atau pasiennya harus lemas. Yang menahan tangan ini adalah kita. Oke. Terus di sini ada siku. Kita bagian atas. Ya. Kalau nggak nemu jangan langsung. Tapi tetap aja pukul aja pelan tapi tidak posisinya. Itu yang reset. Kalau tadi terpicu berarti dia lemah. Terus yang ketiga adalah apa? Doakan nama masih bisa. Radialis. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Tangan ini kita bagi di mana? Tangan ini kita bagi di mana? Cara menentukannya. Pertama, dari sini hitung 1. Jaraknya antara sebelah ini harus sama ya. 1, 2 ke 3 ini harus sama. 3, 4, 5 sampai di sini ya. Dan jaraknya sama. Nah, itu yang kedua di mana? 1, 2. Oh, dari sini. Oke. Kalau pasiennya pakai gelang atau pakai jam tangan minta dibuka. Oke. Kita minta buka karena kalau dia terpasang itu nanti bisa mengganggu. Yang paling utama adalah misalkan tangan panjang harus di dulu. Sita aja Pak, Sita Pak. Jadi nggak usah. Udah lah. Oke, tadi dibagi 4 ya, dibagi 5 ya. Sampai 2 berarti sini. Nah, pada saat di sini taruh dulu. Ya, bukan kelihatan, tapi biar lemas. Karena kalau dia itu nggak lemas nggak bakal bisa. Ya, sama-sama. Kita bisa pegang seperti ini, atau bisa langsung. Kalau langsung tuh
besar size-nya untuk lazy. Dan ini kita minta pasiennya lemas. Jadi dia refleksnya itu seperti bisa pronasi kan. Pokoknya dia udah terasa tiap orang-orang refleksnya udah beda-beda. Ada yang refleksnya kuat, ada yang memang lemah. Yang ini masih sudah muncul refleksnya berarti dia positif. Ya. Kanan kiri sama. Kemudian yang keempat gimana? Di patella harus kakinya menggantung. Apa ya? Iya. Karena nggak ada jadi. Kita kalau dia itu pakai lengan kaki celana panjang dinaikkan. Nanti kalau pas pasien kita pegang di lututnya, raba di bawahnya, terus kita pukul. Itu dicek kanan kiri. Oke, itu refleks patella, berarti normal. Karena kalau fisiologis itu harus ada. Kalau nggak ada berarti normal. Nah, terus yang Achilles gimana Achilles? Achilles gimana? Achilles itu di bagian di atas tuh ya. Kita sebenarnya kalau dia tuh dulu nggak pakai kaki. Maju lah, kanan dikit Pak. Pokoknya itu di bagian luarnya ya. Cuman memang kalau di Achilles itu agak susah. Dia di bagian Achilles itu agak susah, tapi nanti karena gini, kalau dia pakai kaos kaki, teman-teman itu kesusahan untuk melihat refleksnya. Karena kan dia ketutupan jari-jarinya. Kalau diketuk itu nanti biasanya kalau di bagian Achilles, pada saat diketuk bagian Achillesnya nanti dia akan pelantar. Kayak gini. Jadi kan kaki gini tuh. Dia agak pelantar. Pelantar itu kan pelantar, terus pelantar. Dia kayak gini lah gitu kaki. Nah itu fisiologis. Bagaimana kalau patologis? Kalau patologis adalah semakin besar kerusakan sarafnya, misalkan lesinya itu besar di otak, semakin jelas dari tandanya. Mulai dari yang itu tandanya kecil sampai dia klonus. Klonus itu yang berulang. Jadi misalkan harusnya itu kan kalau refleks itu cuma sekali tek gitu kan. Nah ini kalau klonus itu dia sekali kita picu dia langsung berulang gitu. Itu ada kerusakan di sarafnya. Biasanya pada orang-orang stroke, misalkan stroke entah itu non-hemorragik atau hemorragik, pokoknya dia ada kerusakan sistem di saraf. Pada saat dipicu di pemeriksaan patologis, maka dia akan muncul. Kalau orang sehat itu tidak muncul. Okay? Kalau orang sehat muncul berarti itu hanya dua. Dia itu memang benar-benar sakit atau dia pura-pura memunculkan itu. Nah, yang pertama kita melakukan pemeriksaan apa kalau patologis? Hoffman itu yang pertama masnya atau bapaknya atau pasiennya kita minta untuk, jadi saya mas terus ya. Kita minta untuk lemas tangannya. Kita minta untuk lemas, terus kita agak fleksikan ke bawah. Kenapa? Pada saat kita picu jarinya, biar muncul tandanya refleksnya. Biasanya yang dilihat itu telunjuk sama jempol. Meskipun ini yang dua juga ini biasanya muncul, tapi yang paling kelihatan itu jempol sama telunjuk. Nah, kita minta dia itu agak fleksi ke bawah, lemas, kita bisa pegang seperti ini ya. Terus tangan kita itu mengambil jari tengahnya. Dari tengah kita pegang jari telunjuk sama jari tengah kita jepit, bisa pakai jempol juga.
baru kita berikan tekanan di kukunya. Kita bisa pakai ini biar lebih kuat ya. Kita tahan belakangnya, terus tekan di kukunya. Bisa 1, 2, 3 gitu. Nanti pada saat kita jepit sekali ini satu, dia ini akan muncul gini tadi. Ya kan kita minta agak flexing biar kelihatan. Kalau seperti ini pada saat kita tekan tuh takutnya dia bergerak karena tekanan gravitasi. Kalau seperti ini kan dia flexing. Oke, pada saat kita tekan dia begini. Pada saat kita tekan dia begini. Kalau dia itu klonus, kita tekan sekali dia gini terus. Nah, itu berarti kerusakan di syaraf. Misalkan orang yang stroke, pada saat kita tekan dia gini-gini terus. Iya beneran. Terus itu Hoffman. Kalau tromber gimana? Kalau tromber hampir sama ya. Sudah seperti ini. Bedanya kita minta agak defleksi ke bawah. Terus ini lemas. Kita minta lemas. Kita colek aja. Oke. Kita tahan gini terus kita colek dari bawah. Kalau tadi kan kita tekan nih. Terus kita colek dari bawah gini. Di bolan-bolan ini ya. Terus nanti dia setiap dicolek ini dia akan muncul. Tek. Itu berarti tandanya positif. Berarti dia ada lesi di otaknya yang mengakibatkan kerusakan saraf. Itu Hoffman dan Trommer. Jangan salah aja kembali. Kemudian apa lagi? Babinski itu harus tidur ya. Ndang sini kene lho, rapopo. Ya udah di bawah aja. Ndang. Apa ya, Mas? Sini. Kakinya ke sana. Rada mundur kan. Ya udah gini aja apa gini? Terlentang. Apa namanya? Duduk aja. Dilepas sepatunya, Mas. Oke. Yang kita pada Babinski yang kita gores itu telapak kakinya. Oke. Yang kita gores adalah telapak kaki. Mulainya dari mana? Kita minta kalau dia pakai kaos kaki, kita minta pasiennya lepas kaos kakinya biar kita bisa melihat refleksnya. Kalau kita jari-jarinya tutupan, kita nggak bisa lihat refleksnya. Pertama kita gores dari bagian lateral, dari bawah ya, bagian lateral ke atas sampai melewati metatarsal. Ini ya. Set. Jadi di bawahnya jari nih, dari sini ke sini. Dari trian ini. Bukan lurus ya, bukan lurus gini ya. Tapi dari lateral, dari luar belok ini. Jadi kalau ini misalkan kaki, ini kan jempol nih. Nah, kita tarik dari luar, set. Tapi nggak pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan, nanti pasiennya kegelian. Tapi benar-benar dari ini kita tarik langsung set, yang cepat set. Biasanya kalau dia itu tandanya positif, Babinski positif, tarik gini set, langsung yang jempolnya, ini kan jempol ya, kalau kaki ini kan jempol, kita tarik ini set, jempolnya dia hiperekstensi, yang sisanya, yang empatnya itu kalau bahasa Jawanya bukan, yang jempolnya itu dia ke atas hiperekstensi, yang sisanya bukan, berarti dia positif. Bedakan orang kegelian sama Babinski ya. Kalau orang kegelian kan kadang dia pada saat kita gores itu dia menarik kakinya karena geli. Kalau Babinski itu sama kayak refleks. Kalau refleks kan kita nggak menggerakkan, dia sudah gerak sendiri sama kayak tadi. Tangan. Ini refleks Babinski juga sama. Pada seperti ini dia nggak menggerakkan, dia gerak sendiri. Yang jempol tadi berekstensi, sisanya bukan. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita praktiknya. Teman-teman silakan ambil alatnya.